Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang masalah metodologi penelitian, khususnya dalam hal ini adalah metodologi penelitian sosial ya, tapi di bidang aquacultur. Nah, ini untuk mahasiswa, mungkin kalian sudah banyak mendengar tentang metodologi penelitian ya, akan tetapi selama ini mungkin di bidang aquacultur lebih ke arah science ya, lebih ke arah sainsnya. Nah, ini saya akan memperkenalkan bagaimana untuk metodologi penelitian tetapi yang sosial di bidang aquacultur. Nah, ini perbedaan dengan sains itu apa? Nah, ada dua ya. Yang pertama adalah dilihat dari sifat penelitiannya. Kalau sains otomatis sudah pasti ya, dalam artian kalau seandainya 1 ditambah 1 ya 2 ya. Kemudian segala sesuatunya itu biasanya sudah tahu ya, sudah pasti apakah pengaruh, mungkin katakanlah misalnya kalau bicara tentang masalah survival rate misalnya ya. Nah, itu survival rate-nya akan dipengaruhi oleh katakanlah kualitas air misalnya, seperti itu. Tapi sementara kalau di penelitian sosek itu tidak bisa seperti itu ya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, dan faktor ini itu perlu digali ya dari sudut pandang si A misalnya atau si B ya. Orang-orang tertentu itu kadang mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, yang kemudian kalau seandainya perbedaan ini terjadi akan bisa mengakibatkan konflik atau masalah ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari subjek penelitiannya, kalau pada sains untuk bidang aquacultur otomatis adalah hewannya ya, atau lingkungan abiotik. Nah, sementara kalau di penelitian sosial itu subjeknya adalah manusia. Oke. Nah, sebetulnya apa sih penelitian di bidang sosial itu? Ya. Jadi intinya adalah untuk bisa memahami mengapa ya dan bagaimana suatu kepribadian manusia itu, mengapa manusia itu melakukan sesuatu hal, atau mengapa manusia tidak melakukan hal tersebut ya. Jadi pertanyaannya ya, katakanlah misalnya gini, berapakah IPK dan berapakah lama studi rata-rata mahasiswa aquacultur ya. Nah, katakanlah misalnya kita sudah tahu IPK si A, si B. Nah, kenapa kok ada perbedaan? Kenapa kok studi rata-rata itu ada yang cepat, kemudian ada juga yang lama? Nah, itu cara penggaliannya itu otomatis harus personal ya, ditanya ya, atau katakanlah misalnya kalaupun tidak melalui interview, itu juga bisa dengan menggunakan survei ya. Jadi kita mencari tahu, mencari informasi di balik perbuatan seseorang. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini ya, ada tipe-tipe dari metodologi penelitian. Ya, kalau kita lihat di atas ini adalah kualitatif. Ya, di sini ada kualitatif, kemudian di bawah ini kuantitatif. Nah, selama ini mungkin yang sudah kalian banyak mendengar ataupun mengenal itu lebih ke arah eksperimental. Ya, di mana eksperimental ini merupakan bagian dari kuantitatif. Ya. Nah, selain daripada eksperimental itu juga ada ya, kalau misalnya kita pengen tahu korelasi ya, hubungan satu dengan yang lain, kemudian ada komparasi ya, kemudian juga ada survei. Nah, kalau kualitatif ini berbeda ya, jadi approach-nya itu berbeda. Kalau kuantitatif itu kita bisa berusaha untuk mengeneralisasi, tapi kalau kualitatif ini kita tidak bisa mengeneralisasi. Ya, di situ ada content analisis, kemudian historical ya, jadi sejarah. Kita pengen tahu sejarah ke belakang ya. Kemudian ada juga etnografi ya. Kalau etnografi itu full observasi ya, tidak kita hanya melihat tingkah laku seseorang atau beberapa orang ya, kesehariannya itu apa yang dilakukan dari dia bangun tidur sampai tidur lagi
gitu ya, itu bisa etnografi. Kemudian ada narasi ya, naratif, ada fenomenological ya, jadi melihat suatu fenomena. Kemudian ada grounded theory. Nah, kalau grounded theory ini biasanya cukup lama ya penelitiannya, karena tidak bisa dia berusaha untuk menciptakan suatu teori baru ya, jadi biasanya waktunya agak lama. Kemudian yang paling umum dilakukan adalah case study ya, studi kasus gitu ya. Nah, kalau pengen tahu ya, emang kalau penelitian sosial itu bisa melakukan eksperimen gitu ya, bisa ya. Jadi eksperimen di dalam penelitian sosial itu memberikan intervensi ya, seperti halnya ini, berusaha untuk membandingkan antara dua kelompok ya, di mana yang satu, yang sebelah sini ya, ini kelompok pada saat melakukan pembelajaran itu dalam keadaan tenang. Sementara yang sebelah satunya lagi, ini satu kelompok beda lagi, ini mereka melakukan pembelajaran sama, akan tetapi dengan intervensi yang di belakang ini ya. Jadi berusaha agar supaya dalam keadaan yang ramai. Nah, kira-kira nanti itu bagaimana? Apakah mengefek ya dengan pembelajaran mereka atau tidak? Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh kalau melakukan penelitian eksperimen tetapi secara sosial. Ya. Nah, ini juga sama aja kalau kita mau bicara tentang masalah sosial di bidang aquaculture. Nah, berarti siapa? Ya, bisa pembudidaya, bisa juga dari pengepul katakanlah, atau bisa juga dari penyuluh gitu ya. Jadi bisa saja subjeknya mereka, kemudian dilakukan suatu intervensi ya, intervensinya macam-macam nanti. Nah, sehingga penelitian sosial itu adalah meneliti apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya, kalau kita bicara aquaculture ya, apa yang dipikirkan sih oleh pembudidaya? Ya. Kemudian mereka kenapa kok melakukannya? Kemudian bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah? Ya, jadi kalau pembudidaya itu mengalami misalnya mortalitas total misalnya, bagaimana mereka menyikapi hal tersebut? Ya, kemudian bagaimana persepsi mereka terhadap suatu situasi tertentu? Ya, jadi inti daripada penelitian sosial itu adalah menggali apa yang ada di dalam pikiran manusia. Oke. Nah, ini saya berikan beberapa contoh ya untuk penelitian sosial untuk bidang aquaculture. Misalnya, kenapa sih pembudidaya itu sulit untuk mengubah nasibnya? Ya, jadi dari dulu sampai sekarang ya, jadi waktu saya sekolah S3 dulu sampai dengan sekarang sudah sekian berapa belas tahun yang lalu ya saya S3 itu permasalahannya masih sama. Ya, baik itu tentang permasalahan dari sisi kualitas benih yang kurang, kemudian harga pakan tinggi, harga operasional tinggi, kemudian profitnya juga rendah. Ya, itu sama kondisi dulu dan sekarang, yaitu hanya beberapa yang saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian contoh lain lagi, kenapa sih pembudidaya itu tidak mau menerapkan suatu inovasi atau teknologi baru? Ya, ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, mungkin bisa dikomparasikan juga itu ya. Kenapa ada yang mau, tapi ada juga yang tidak mau? Kira-kira apa di balik itu semua? Kenapa ada yang mau dan ada yang tidak mau? Kemudian, apa sih yang membedakan pembudidaya sukses dan yang tidak sukses? Ya, ciri-cirinya itu apa? Karakteristiknya itu apa? Gitu ya. Kemudian, mengapa sih seseorang untuk memutuskan menjadi pembudidaya? Ya, apakah pull factors atau push factors ya? Kalau pull factor itu memang karena dia tertarik untuk menjadi pembudidaya, atau apakah push factors justru sebenarnya mereka nggak tertarik untuk menjadi pembudidaya, tapi mereka nggak ada option lain ya, sehingga terpaksa untuk menjadi pembudidaya. Ya, kemudian bagaimana sih pembudidaya itu mengelola keuangan mereka? Apa sih permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pembudidaya? Ya, kemudian apa harapan mereka terhadap pemerintah? Kemudian bagaimana profil pembudidaya yang sukses itu seperti apa? Mungkin bisa dibuat profilnya. Ya, kemudian setelah itu bagaimana sih
alur pemasaran hasil budidaya itu dijual kemana saja sampai value chain-nya itu seperti apa sampai dengan ke tangan konsumen, gitu ya. Ini jadi banyak sekali yang bisa kita munculkan menjadi research question atau pertanyaan di dalam penelitian, ya. Nah, ini ada beberapa saya sampaikan metodologi ya. Ini ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, ini jenis-jenis metodenya tadi sudah sempat saya sebutkan sedikit ya. Jadi kalau untuk kualitatif ada studi kasus, etnografi, grounded theory, etnometodologi, sejarah dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ini dengan pengamatan ya atau observasi ya, pengamatan berjarak. Jadi kita melihat dari jauh ya, kita melakukan observasi, atau dengan wawancara ya, atau dua-duanya juga bisa. Ya, jadi wawancara ini bisa wawancara yang mendalam ya, atau in-depth interview kalau kita sebutkan ya, atau bisa saja wawancara yang sambil lalu. Kemudian wawancara ini juga bisa dilakukan dalam kelompok ataupun dalam individu. Nah, kemudian instrumennya apa? Ya, untuk bisa wawancara otomatis kita perlu pedoman wawancara. Ya, juga ada pedoman untuk observasi. Yang diobservasi itu apa? Ya, jadi jangan sampai kita melakukan observasi tapi kita nggak tahu yang kita observasi itu apa. Ya kan, nanti malah sulit atau malah justru salah pengambilan datanya. Ya, sehingga walaupun itu observasi pengamatan dari jauh, akan tetapi kita tahu yang kita amati itu apanya. Gitu ya. Kemudian analisisnya itu biasanya interpretasi ya, hubungan antar konsep atau teori. Kemudian juga ada kualitas data dan kemudian hubungan. Sementara produknya itu bisa berupa teori ataupun berupa hipotesis yang substansif ya. Jadi misalnya kayak tadi, kayak profil dari pembudidaya yang sukses itu seperti apa sih ya. Nah, profil pembudidaya yang sukses itu dia memiliki ciri-ciri bahwa dia itu memiliki pembukuan yang baik, misalnya gitu. Dia tahu setiap satu siklus itu berapa profit yang didapat ya. Dia melakukan bookkeeping dengan baik. Nah, itu kan dari beberapa saja yang memang diwawancara ya, secara kualitatif itu diteliti. Tapi akhirnya itu menjadi suatu hipotesis substantif bahwa yang lain itu juga kemungkinan akan seperti itu, tapi kan belum tentu ya. Nah, itu nanti bisa diuji kembali teorinya, bisa dengan kuantitatif, tapi paling tidak itu kita sudah ada base data ya. Base datanya itu ya ini tadi berupa produk outputnya dari penelitian kualitatif. Nah, sementara penelitian kuantitatif ya, jenisnya metode ya, ada survei, kemudian ada sensus ya. Kalau survei ini tidak semuanya, kalau sensus semuanya ya, semua populasi. Kemudian ada eksperimen terkendali, ada sosiometri. Nah, kemudian dari teknik pengumpulan data ini bisa dari wawancara terstruktur ya, biasanya ini jawaban singkat ya. Bisa jawaban singkat juga, yang umum itu adalah kuesioner ya, berupa kuesioner. Jadi close end question ya. Jadi jawabannya hanya berupa pilihan ganda. Kemudian ada pengamatan yang terstruktur ya, jadi walaupun melakukan observasi, tetapi observasinya ini nanti yang keluar berupa angka ya. Sementara kalau yang di sini tadi itu lebih ke arah mengamati sifat ya, mengamati sifat kemudian apa yang dilakukan. Tetapi kalau di sini lebih nanti banyak yang angka yang keluar karena ini kuantitatif. Kemudian instrumen pengumpulan datanya itu ini tadi ya, dengan kuesioner ya, dengan angket. Kemudian ada format pengamatan baku. Nah, analisisnya biasanya kalau kuantitatif itu ya dengan statistik ya. Nah, ini tadi kuesionernya ini otomatis harus sudah tervalidasi dan sudah tahu ya, sudah valid dan juga sudah reliable, itu sudah harus diuji sebelum penelitian utama ya. Nanti akan ada, saya buat video satu lagi yang khusus membicarakan tentang masalah ini. Nah, ini tadi ya, jadi analisisnya ada analisis uji coba ataupun tryout dari instrumen penelitian ya. Ada validitas, ada reliabilitas. Kemudian setelah mendapatkan data utama, baru kemudian dilakukan uji asumsi dan uji hipotesis. Ya.
Nah, ini produknya juga berupa teori ataupun hipotesis metodologis ya. Kalau kita lihat ya, kalau berupa gambar, kalau misalnya bisa kita gambarkan di sini, kalau kuantitatif ini umumnya itu berupa angka ya, seperti kita lihat di sini 3/5, 4/5, 2/5 ya, atau persen, atau gram, atau sentimeter ya, selalu ada satuannya ya, dan itu berupa angka. Tapi kalau kualitatif nggak bisa kayak gitu. Jadi ini contohnya ada burger, di sini akan menceritakan bahwa burger ini itu burger ayam atau burger daging, itu harganya sekian, rasanya seperti ini, terdapat apa. Nah, ini berupa kata-kata ya. Kalau kualitatif itu kebanyakan berupa kata-kata. Jadi bagi kalian yang suka menulis ya, itu mungkin kualitatif akan lebih cocok dengan buat kalian. Tapi kalau yang suka berhitung ya, itu mungkin kuantitatif akan lebih bagus karena lebih ringkas. Nah, kita masuk nih ya ke quantitative research. Ini saya akan memberikan overview secara garis besarnya aja ya, karena terlalu banyak yang nanti kalau seandainya saya menceritakan mendalam. Ini saya baru membandingkan antara kualitatif dan kuantitatif. Nanti saya akan buat video yang khusus kuantitatif sendiri dan kualitatif sendiri ya. Nah, quantitative research itu seperti apa? Nah, ini merupakan collection tools-nya ya. Ini ada face to face ya, ketemu langsung, kemudian ada lewat pengiriman lewat email misalnya, atau lewat surat, kemudian ada lewat telepon dan lewat online. Nah, otomatis kemarin pada saat waktu COVID itu ya, waktu COVID ini lebih banyak yang melakukan online dan juga lewat telepon, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya. Pada saat pengambilan data waktu itu ya mereka terkendala, sehingga memang ya sudah, saya juga tidak bisa memaksa, karena kalau untuk penelitian sosial ini kan harus ketemu sama orang ya. Sementara kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu, sehingga memang sempat di awal-awal COVID itu kemudian mereka mengalami kesulitan ya, karena memang benar-benar ditutup semuanya dan kondisinya pada saat itu kan cukup mencekam ya, sehingga nggak berani kemana-mana. Nah, sehingga akhirnya ya udah, solusinya adalah ya udah lewat telepon aja juga nggak apa-apa ya, karena memang tidak mungkin kalau seandainya melakukan itu dengan cara bertemu langsung. Kemudian kalau kita berbicara tentang kuantitatif ya, kalau kuantitatif itu ya dari quantity ya, quantity itu adalah jumlah, sehingga hubungannya adalah dengan angka. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah populasi yang cukup banyak, katakanlah ini populasinya banyak, kita harus bisa mendapatkan sampel, di mana sampel ini nanti itu bisa merepresentasikan populasi ini. Jadi jawaban mereka ini itu adalah jawaban rata-rata dari populasi sebanyak ini. Ya, sehingga pemilihan sampel ini itu juga harus sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi nggak bisa, misalnya kita mau mencari generalisasi, kita mau melakukan generalisasi ya, bahwa suatu populasi itu seperti apa misalnya. Nah, itu kita nggak bisa, saya mau milih si A, kemudian si B, kemudian itu yang si E deh. Itu nggak bisa ya, seperti itu. Kita akan ada tekniknya sendiri, di mana harus dengan cara tertentu dalam pengambilan sampel ini. Oke, nanti itu akan saya bahas di video yang lain. Kemudian validitas. Nah, ini penting banget ya, validitas. Jadi seperti hanya kalau di gambar ini, dia itu mencoba untuk menimbang ya. Tapi yang dia katakan adalah it says I'm 160 cm, berarti kan tidak valid ini. Di sini seharusnya kilogram, tetapi di sini sentimeter ya. Nah, itulah yang disebut dengan validitas, bahwa kita harus tahu bahwa item-item yang ada di dalam kuesioner itu cukup valid ya untuk merepresentasikan apa yang akan ditanya. Ya, jadi harus tidak bisa mau mengukur A tetapi yang ditanya adalah B. Ya, itu tidak valid seperti itu. Nah, kemudian untuk kualitatif,
riset kualitatif. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah berdasarkan persepsi. Ya, misalnya contoh di gambar ini sangat bagus banget nih untuk bisa menggambarkan kualitatif itu seperti apa. Ya, karena di sini akan ada persepsi. Ya, jadi orang ini sudah lama sekali berada di pulau kecil ini. Ya, kemudian dia melihat ada kapal ini datang. Wah, seneng banget ya karena melihat ada kapal. Wah, aku bisa keluar nih dari pulau ini. Tetapi ternyata yang ada di kapal ini, dia sudah berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan berada di kapal. Sehingga dia sangat senang sekali melihat ada daratan di sini walaupun kecil gitu. Ya, dia senang, wah daratan gitu. Sementara yang ini, wah ada kapal. Ya, jadi mereka memiliki persepsi yang berbeda. Ya, harapan yang berbeda. Yang ini berharap bisa keluar dari pulau, yang ini bisa berharap untuk bisa keluar dari kapal, dari laut, gitu ya. Nah, persepsi yang seperti ini yang terkadang kita harus tahu ya, karena terkadang persepsi kita melihat seseorang itu, kita terkadang memiliki penilaian atau judgement sendiri. Sementara sebenarnya kalau kita gali kembali, kita tanya, belum tentu bahwa jawabannya itu seperti apa yang kita pikirkan. Ya, jadi kalau untuk data analisisnya untuk kualitatif, ini dari mendapatkan data, ya karena datanya itu berupa verbatim, ya, transkripsi banyak sekali, itu nanti harus dilakukan reduksi, ya diambil bagian-bagian dari sekian banyak wawancara ini tadi yang sesuai dengan variabel yang akan kita ukur. Ya, kemudian kita melakukan analisis di sana, setelah itu melakukan display data, ya untuk menggambarkan polanya seperti ini, ya kemudian baru bisa kita lakukan atau ambil kesimpulan. Ini perbedaan antara kedua metode ini ya. Jadi ini kualitatif sebagai contohnya, profil pembudidaya nila salin sukses di Kabupaten Pati. Ya, metode pemasaran pada pembudidaya udang faname semi intensif di Kecamatan Tugu misalnya. Ya, ini adalah kualitatif. Sementara kuantitatif, pengaruh COVID-19 terhadap pemasaran ikan hias di Pasar Johar. Ya, hubungan tingkat pokdakan dengan implementasi inovasi aquacultur di Kota Semarang ya. Kalau kita melihat ini ada perbedaan ya dari judul aja ini ya. Dari judul itu kita sudah tahu bahwa oh ini adalah kualitatif dan ini adalah kuantitatif. Ya, jadi kalau kita lihat di sini variabel yang dinilai apa? Ya, pembudidaya nila salin sukses. Ya, variabel yang berusaha untuk diukur adalah ini. Yang nomor 2 ini adalah metode pemasarannya. Ya, metode pemasaran pembudidayanya ini adalah subjeknya ya. Kalau ini pembudidaya nila salin ini adalah subjeknya ya. Nah, ini pembudidaya udang faname ya, ini lokasinya. Ya, jadi hanya ada satu variabel yang akan diukur. Sementara kalau di ini ada dua ya. Ada pengaruh COVID terhadap ya. Jadi ada COVID-19 ya terhadap pemasaran. Jadi ada dua variabel. Jadi variabel A, variabel B. Ini juga sama. Ini ada variabel A, ini ada variabel B. Ya, jadi kalau kuantitatif itu paling tidak ada dua ya, ada dua atau lebih variabel yang diukur. Nanti bisa dibandingkan atau dilihat korelasinya, ya pengaruhnya, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa judulnya ini juga sudah berbeda. Ya, jadi pada kualitatif hanya ada satu variabel, topik atau subjeknya sangat spesifik. Sementara kuantitatif ada dua, ya minimal ada dua. Ada pengaruh A terhadap B, hubungan X terhadap Y, ya dan seterusnya. Oke, jadi itu sedikit overview tentang perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif untuk metodologi penelitian sosial ekonomi ya untuk bidang aquacultur. Ya, saya harap para mahasiswa bisa lebih memahami
setelah saya menceritakan hal ini, akan tetapi kalau misalnya ada pertanyaan, nanti mungkin kalau pada saat perkuliahan selanjutnya atau pada saat nanti mau konsultasi juga silahkan ya. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Kita ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.